Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ika yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai hasil diskusi kami, yaitu aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas, dan juga ekuitas dengan anggota kelompok. Saya Agnes Ramawardani dengan NIM F03230005. Saya Ardita Stiana Bila Maiswari dengan NIM F03230414. Saya Arina Bila Puspitasari dengan NIM F03230015. Saya Dia Aulianisa dengan NIM F03230037. Pembahasan pertama yaitu mengenai aset tetap. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset ini tuh diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun, dan bukan dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan atau entitas. Lalu aset tetap ini bersifat jangka panjang dan memiliki substansi fisik yang nyata, misalnya kayak tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Lalu aset tetap itu diakui sebagai aset hanya jika dua kriteria utama itu terpenuhi. Yang pertama, ada kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Dan manfaat ekonomi ini adalah potensi aset untuk memberi kontribusi terhadap arus kas masuk entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa manfaat aset. Lalu yang kedua, biaya perolehan aset ini dapat diukur secara andal. Artinya, nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut harus dapat dibuktikan dan diestimasi dengan tepat berdasarkan dokumen atau bukti transaksi. Mengenai pengukurannya, aset tetap ini ada 2 tahap. Yang pertama itu pengukuran awal. Aset tetap pada saat pertama kali diakui itu diukur sebesar biaya perolehannya. Nah, biaya perolehan ini tuh meliputi yang pertama harga pembelian aset tetap, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, dikurangi diskon pembelian atau potongan harga. Lalu biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi agar aset itu siap digunakan sesuai intensi manajemen. Contohnya ada pada biaya pengangkutan, pemasangan, dan pengujian awal. Lalu estimasi awal biaya ini untuk pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi aset tetap bila kewajiban tersebut timbul karena perolehan atau penggunaan aset. Lalu tahap kedua pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, entitas memiliki 2 pilihan model dalam mengukur aset tetap secara berkelanjutan. Yang pertama itu ada model biaya, adalah aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Hal ini adalah metode yang paling umum digunakan dan merefleksikan nilai tercatat aset berdasarkan biaya historis dikurangi depresiasi. Lalu ada model revaluasi, yaitu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, diperlakukan dengan model revaluasi, yaitu dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai setelah revaluasi. Namun model ini tidak wajib dan harus dilakukan secara konsisten terhadap seluruh kelas aset tetap yang bersangkutan. Lalu ada penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan ini tuh dimulai saat aset sudah siap digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan agar dapat dipakai sesuai tujuan manajemen. Penyusutan ini tuh berlanjut sepanjang umur manfaat aset sampai nilai tercatat aset tersebut mencapai nilai residu jika ada, atau aset dihentikan penggunaannya. Yang pertama itu ada metode garis lurus atau straight line method, yaitu beban penyusutan dialokasikan secara sama rata selama estimasi masa manfaat aset. Lalu yang kedua ada metode saldo menurun atau diminishing balance method, yaitu beban penyusutan dihitung berdasarkan persentase tetap dari nilai tercatat aset setiap tahun, sehingga beban penyusutan lebih besar di awal masa manfaat. Dan yang terakhir ada metode unit produksi atau units of production method. Beban penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit hasil produk yang dihasilkan atau jam kerja aset dibandingkan dengan total estimasi unit atau jam selama masa manfaatnya. Lalu topik selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan aset tetap. Dalam penyajian aset tetap, terutama dalam laporan posisi keuangan neraca, aset tetap ini disajikan sebesar nilai tercatatnya.
yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Aset tetap ini biasanya dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalnya tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan inventaris kantor, sehingga informasi itu menjadi lebih jelas dan terperinci bagi pengguna laporan keuangan. Penyajian ini itu mencerminkan nilai buku aset yang masih memberikan manfaat ekonomis pada entitas. Lalu mengenai pengungkapan aset tetap, informasi yang wajib diungkapkan itu meliputi dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto aset tetap. Misalnya biaya perolehan atau nilai wajar jika menggunakan model revaluasi. Lalu ada metode penyusutan yang digunakan seperti garis lurus, saldo menurun, atau metode lain. Dan ada estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan yang diterapkan untuk masing-masing jenis aset. Lalu ada juga jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, beserta akumulasi rugi penurunan nilai jika ada, di awal dan di akhir periode pelaporan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai kenaikan atau penurunan nilai tercatat selama periode, termasuk perolehan, penjualan, pelepasan, penghentian penggunaan, dan penyesuaian lain seperti penurunan nilai atau revaluasi. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas aset tetap, termasuk kriteria pengakuan, pengukuran, dan penyusutan. Selanjutnya ada rincian tentang aset tetap yang sudah tidak digunakan atau siap dijual dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi terkait hasil sebelum penggunaan intensif dan amandemen standar jika relevan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aset tak berwujud. Nah, pengertian aset tak berwujud sendiri itu merupakan aset non-moneter yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Berbeda dengan aset tetap yang berwujud seperti mesin atau gedung, aset tak berwujud tidak bisa disentuh, namun memiliki nilai yang dapat mendukung keberlangsungan usaha. Nah, contohnya sendiri ini sering ditemukan pada UMKM adalah lisensi perusahaan, terus merek dagang, hak paten, hak cipta, atau perangkat lunak seperti software yang dibeli untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, di sini ada karakteristik aset tak berwujud. Yang poin pertama itu yang pasti tidak berwujud fisik, tidak dapat dilihat atau disentuh tetapi memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang poin kedua, dapat diidentifikasi, bisa dipisahkan atau terkait dengan hak hukum tertentu, contohnya hak paten atau lisensi. Kemudian poin ketiga, dikuasai entitas, perusahaan memiliki kontrol atau hak legal atas manfaat yang ditimbulkan. Dan poin yang terakhir, memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, misalnya ini meningkatkan penjualan melalui merek dagang atau memungkinkan penggunaan software untuk operasional. Nah, di sini ada pengakuan aset tak berwujud yang diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama ini manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dari aset tersebut, dan yang kedua biaya perolehan dapat diukur secara andal. Nah, sebagai contoh ini, jika sebuah usaha membeli lisensi software akuntansi senilai 10 juta rupiah, maka software tersebut dapat diakui sebagai aset tak berwujud karena biaya perolehannya jelas dan manfaatnya mendukung kegiatan usaha. Nah, sebaliknya, biaya riset awal yang tidak jelas manfaat ekonominya tidak dapat diakui sebagai aset, melainkan langsung dibebankan sebagai beban. Kemudian ada pengukuran aset tak berwujud. Nah, di sini ada pada saat perolehan awal, nah diukur sebesar biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya langsung yang terkait dengan penggunaan aset. Kemudian setelah perolehan, aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi amortisasi dan jika ada, dikurangi rugi penurunan nilai. Dengan cara ini, nilai aset tak berwujud dalam laporan keuangan mencerminkan manfaat ekonomis yang masih tersisa bagi perusahaan. Selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud. Nah, amortisasi sendiri ini merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset tak berwujud sepanjang umur manfaatnya. Nah, jika umur manfaat dapat ditentukan, misalnya lisensi berlaku hanya 5 tahun, maka biaya aset dialokasikan secara sistematis selama periode tersebut. Nah, jika umur manfaat tidak terbatas, misalnya kayak merek dagang yang dilindungi selama terus diperpanjang, nah
maka aset tidak diamortisasi tetapi diuji secara berkala apakah ada penurunan nilai. Dan yang terakhir ada pengungkapan aset tak berwujud. Dalam CALK, perusahaan perlu menjelaskan lebih detail mengenai aset tak berwujud antara lain jenis aset tak berwujud yang dimiliki, misalnya seperti tadi lisensi, software, merek dagang, hak paten, hak cipta, kemudian metode amortisasi yang digunakan, umur manfaat yang ditetapkan, dan jumlah akumulasi amortisasi hingga akhir periode. Nah, pengungkapan ini memberikan gambaran yang lebih transparan kepada pemilik maupun pengguna laporan keuangan tentang nilai sebenarnya dari aset tak berwujud. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai liabilitas. Liabilitas adalah, menurut IFRS for SME, liabilitas merupakan kewajiban kini atau present obligation, entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu atau past event, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas sendiri mencerminkan utang atau kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan di masa depan, baik kepada pihak ketiga maupun pemerintah, akibat transaksi atau kejadian yang sudah terjadi. Contohnya, pembelian barang secara kredit atau biasa disebut dengan utang usaha, pinjaman dari bank, lalu kewajiban membayar gaji pegawai bulan berjalan, atau pajak terutang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis liabilitas. Nah, jenis liabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, liabilitas jangka pendek atau current liabilities, dan yang kedua adalah liabilitas jangka panjang atau non-current liabilities. Mari kita bahas untuk liabilitas yang pertama, yaitu liabilitas jangka pendek. Pengertiannya adalah kewajiban jatuh tempo dalam waktu kurang lebih 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan atau yang akan dilunasi menggunakan aset lancar. Dengan contoh atau karakteristik dari liabilitas jangka panjang adalah sering timbul dari kegiatan operasi normal. Contohnya pertama, utang usaha, yaitu kewajiban membayar pemasok. Kedua, beban masih harus dibayar atau accrued expense, misalnya gaji ataupun bunga pinjaman. Lalu yang ketiga, utang pajak atau kewajiban kepada pemerintah. Lalu yang keempat, bagian lancar dari utang jangka panjang atau cicilan pinjaman bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang kedua adalah liabilitas jangka panjang atau non-current liabilities. Non-current liabilities adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau tidak diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Contohnya adalah pinjaman bank jangka panjang, lalu yang kedua, obligasi yang diterbitkan perusahaan, yang ketiga, kewajiban imbalan kerja atau employee benefit obligations, lalu yang keempat ada liabilitas sewa pembiayaan atau finance lease liabilities. Ya, selanjutnya adalah pengakuan. Dalam liabilitas, sesuai dalam kerangka IFRS for SME, suatu liabilitas dapat diakui jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, probabilitas arus keluar manfaat ekonomi, di mana besar kemungkinan atau probable entitas harus mengeluarkan kas atau aset lain untuk menyelesaikan suatu kewajibannya. Lalu yang kedua, dapat diukur secara andal, di mana jumlah kewajiban dapat ditentukan dengan pengukuran yang wajar atau reliable measurement. Nah, jika syarat tidak terpenuhi, maka kewajiban hanya diungkapkan sebagai kontingensi. Contohnya adalah gugatan hukum yang belum jelas hasilnya. Lalu, di sini ada beberapa pengakuan liabilitas. Yang pertama ada syarat pengakuan. Nah, ada kewajiban masa kini akibat peristiwa masa lalu probable, besar kemungkinan akan terjadi arus kas sumber daya. Lalu poin ketiga ada reliable atau jumlah kewajiban dapat diukur secara andal. Lalu yang kedua, jika syarat terpenuhi atau dapat diakui sebagai liabilitas atau provisi. Dengan pembahasan poin pertama, contohnya adalah menggunakan estimasi terbaik untuk jumlah kewajiban. Lalu poin kedua adalah jika material dan waktunya lama, dapat dikonstokan ke nilai kini. Lalu yang ketiga, jika syarat tidak terpenuhi atau tidak diakui, contohnya adalah tapi jika masih ada potensi atau possibility
maka pengungkapan sebagai kontingensi itu dicatatkan dalam laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya akan membahas mengenai pengukuran, di mana ada 2 poin penting. Di sini ada pengukuran awal dan juga pengukuran setelahnya. Nah, pada pengukuran awal, liabilitas itu diukur sebesar nilai wajar atau fair value dari imbalan yang diterima. Misalnya adalah jika suatu perusahaan menerima pinjaman sebesar 100 juta dari bank, maka nilai wajarnya adalah 100 juta rupiah. Lalu yang kedua adalah pengukuran setelahnya, di mana liabilitas dicatat sebesar jumlah tercatat yang belum dilunasi atau outstanding balance. Nah, untuk liabilitas berbunga, biasanya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif atau effective interest method. Contohnya adalah pinjaman 100 juta dengan bunga 10% per tahun, maka tiap tahun ada tambahan beban bunga dan saldo kewajiban yang disesuaikan sampai utang tersebut lunas. Lalu yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Ya, kita akan membahas menjadi 2. Yang pertama adalah penyajian di laporan posisi keuangan dan pengungkapan dalam catatan laporan posisi keuangan atau CALK. Ya, kita bahas mengenai poin pertama, yaitu penyajian di laporan posisi keuangan. Nah, liabilitas sendiri itu dipisahkan antara 2. Yang pertama liabilitas jangka pendek. Contohnya adalah utang usaha, beban akrual, pajak terutang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah liabilitas jangka panjang. Contohnya adalah utang bank, obligasi, sewa pembiayaan, dan lain sebagainya. Lalu poin yang kedua, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK yang harus mencakup beberapa poin. Poin pertama adalah rincian jenis liabilitas, bisa utang usaha, pinjaman bank, ataupun obligasi. Lalu dapat dilihat juga dari jangka waktu jatuh tempo masing-masing liabilitas tersebut. Lalu yang ketiga adalah suku bunga yang berlaku atau untuk kewajiban berbunga. Lalu yang keempat, liabilitas yang dijaminkan dengan aset tertentu atau kolateral. Lalu poin yang kelima adalah informasi lain yang relevan agar pengguna laporan keuangan memahami profil resiko utang perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ekuitas. Yang pertama yaitu pengertian dari ekuitas sendiri. Ekuitas adalah hak residual yang dimiliki pemilik usaha atas aset perusahaan setelah semua kewajiban atau liabilitas dilunasi. Nah, dalam konteks EMKM, ekuitas itu menggambarkan modal bersih yang menjadi milik dari pemilik usaha. Ekuitas bukan hanya sekedar dana yang disetorkan pada saat awal usaha, tetapi juga termasuk hasil operasional yang ditahan atau tidak dibagikan dan digunakan untuk memperkuat modal perusahaan. Oleh karena itu, ekuitas sering dianggap sebagai nilai bersih perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian ada yang namanya komponen utama dari ekuitas. Nah, secara sederhana, ekuitas pada MKM itu terdiri atas 2 komponen besar. Yang pertama yaitu adalah modal di-store atau dana atau aset yang diberikan pemilik ketika usaha didirikan atau saat penambahan modal dilakukan. Setoran ini bisa berupa kas, barang, atau bahkan aset tetap yang dapat digunakan perusahaan untuk beroperasi. Nah, dalam pencatatan akuntansi, modal di-store itu diukur sebesar nilai nominal atau nilai wajar pada saat penyetoran. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya laba ditahan. Laba ditahan adalah akumulasi keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha setelah dikurangi distribusi kepada pemilik, misalnya dividen atau penarikan modal atau prive. Nah, apabila usaha mengalami laba, saldo laba ditahan akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi, saldo ini akan berkurang. Dengan demikian, laba ditahan itu dapat menjadi sumber pendanaan internal yang membantu perusahaan bertahan tanpa harus mencari modal dari luar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan dari ekuitas, yaitu ekuitas diakui ketika terjadi transaksi yang mempengaruhi kepemilikan pemilik atas entitas. Contohnya, modal diakui saat pemilik menyetorkan uang atau aset ke perusahaan. Laba ditahan diakui dari hasil operasi yang menambah ekuitas setelah pajak diperhitungkan. Sementara itu, penarikan modal oleh pemilik atau prive akan mengurangi ekuitas. Dengan kata lain juga, pengakuan ekuitas berhubungan langsung dengan aktivitas pemilik dan juga kinerja usaha yang tercermin dalam laba atau rugi. Nah, pengukuran ekuitas sendiri
itu diukur sesuai dengan nilai yang disetorkan atau dihasilkan. Modal berupa kas dicatat sebesar jumlah nominal yang diterima. Sementara modal berupa aset non-kas seperti kendaraan atau peralatan itu diukur berdasarkan nilai wajar pada saat penyetoran. Untuk laba ditahan, pengukurannya itu didasarkan pada akumulasi laba bersih yang belum dibagikan. Jika perusahaan memutuskan membagi dividen atau pemilik menarik modal, jumlah tersebut dikurangkan dari laba ditahan. Kemudian selanjutnya ada pengungkapan dari ekuitas. Dalam catatan atas laporan keuangan, informasi ekuitas itu perlu dijelaskan lebih detail agar pengguna laporan memahami perubahan yang terjadi. Beberapa hal yang biasanya diungkapkan antara lain itu jumlah modal yang di-store, adanya tambahan modal, informasi mengenai pembagian dividen atau penarikan modal, serta pergerakan saldo laba selama periode berjalan. Dalam pengungkapan ini, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami membahas hasil dari diskusi kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.